Shalom, bersama saya Pastor Iskandar Dahi di Batam. Batam, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jangan lupa untuk subscribe dan berikan komennya. God bless. Shalom buat kita semua. Puji Tuhan, Tuhan itu baik. Dan hari ini kita terus bergerak menuju perjalanan hidup kita, khususnya untuk bulan Juli. Hari ini kita ada di hari Selasa 14 Juli 2020. Nah, tanpa terasa sudah pertengahan bulan kita akan segera tiba. Dan ada begitu banyak peristiwa-peristiwa yang boleh terjadi secara khusus akibat daripada pandemi COVID-19. Ada yang melihat, ada yang merasakan, dan ada yang juga boleh bahkan akibat pandemi COVID-19 itu sekarang ini tidak ada lagi di atas muka bumi alias meninggal dunia. Nah, hari ini sahabat, saya mau menyampaikan sesuatu bahwasanya di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang saya percaya kita sebenarnya sedang dilatih Tuhan untuk masuk dalam bentuk kesusahan-kesusahan. Dan kalaupun kita bilang ini kesusahan kecil, ya oke lah. Tapi hari ini ketika pandemi COVID-19 terus bergerak, walaupun beberapa provinsi, beberapa kota di Indonesia men-state dia kembali masuk zona hijau, zona aman dan seterusnya. Tapi sampai hari ini pandemi COVID-19, corona itu tetap ada. Dan progres, artinya korban juga terus ada dan terus bertambah. Walaupun kita masuk dalam edisi new normal dan seterusnya. Tapi hari ini mari kita lihat pandemi COVID-19 dari sisi kacamata rohani kita. Ketika kita boleh melihat pandemi COVID-19 dari sisi kacamata rohani, maka saya berharap kita semua boleh sepakat dan kita semua boleh setuju. Pandemi COVID-19 ini sebenarnya adalah kita sedang masuk dalam sebuah masa penampian. Masa penampian karena kenapa? Ketika pandemi COVID-19 terjadi, maka kelihatan aslinya, kelihatan jati dirinya, khususnya para hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Saya tidak menjudge, saya tidak men-state bahwasanya bagaimana, tapi ketika pandemi COVID-19 terjadi, maka ada banyak kemudian hamba-hamba Tuhan menjadi limbung. Banyak pertanyaan, kenapa gereja menjadi sasaran tembak daripada pandemi COVID-19. Hamba-hamba Tuhan besar meninggal dunia, gereja disebut sebagai klaster pembawa pandemi COVID-19. Tapi sudahlah, hari ini kita mari melihat dalam satu perspektif bahwasanya lewat pandemi COVID-19 Tuhan sedang menampi gereja. Ketika Tuhan sedang menampi gereja, maka akan kelihatan mana lalang, akan kelihatan mana gandum. Memang dua-dua akan tetap ada. Tapi biarlah sebagai gereja kita boleh menjadi gandumnya Tuhan, gandum emasnya Tuhan, yang terus bergerak maju, menyatakan kasih dan kuasa Kristus lewat penginjilan, lewat amanat agung, dan seterusnya. Sebenarnya ketika kita ada di masa pandemi COVID-19, maka Tuhan sedang memperhatikan semua kita, memperhatikan setiap kita, siapakah kita yang bertahan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Dan saya percaya ketika kita benar-benar bertahan di masa kesusahan ini, di masa kesesakan ini, Tuhan pasti tolong kita, khususnya kita sebagai para hamba Tuhan. Ketika engkau berkata engkau adalah para hamba Tuhan, engkau adalah hamba Tuhan, maka tidak ada alasan untuk tidak terus melayani Tuhan dalam segala situasi dan kondisi apapun. Sebab kita ini bukan hamba upahan. Kita adalah hamba yang melayani Yesus Kristus Tuhan Raja oleh karena anugerah. Maka hari ini
ketika pandemi COVID-19, kita tidak bisa menebak kapan akan selesai. Tapi sebagai hamba Tuhan, jangan sampai kita ditebak orang bahwasanya kita adalah hamba-hamba Tuhan penakut, hamba-hamba Tuhan yang kemudian tidak punya nyali akibat situasi pandemi COVID-19 ini. Ketika kita mau menghilangkan rasa sakit contohnya, maka rasa sakit itu kita harus tekan. Walaupun sakit, tapi pada akhirnya sakit itu hilang. Malam ini, ya karena sekarang sedang malam, saya mau berkata kepada kita, di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19, marilah kita benar-benar menjadi seorang pengejarnya Allah. Mari kita benar-benar menjadi seorang God chaser. Ketika kita benar-benar menjadi pengejar Allah, kita menjadi God chaser, maka kita tidak lagi peduli dengan situasi apapun yang terjadi di sekitar kita. Walaupun kita tetap mengikuti segala macam protokoler, bukti kita taat kepada pemerintah yang merupakan wakil Tuhan di atas muka bumi ini. Satu firman Tuhan kepada kita semua, para hamba Tuhan khususnya, biarlah ini menyemangati kita di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kita terus melayani Tuhan. Dari Amsal 21 ayat 21 yang berbunyi demikian. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Ya, kebenaran dan kasih itulah dia Yesus. Ketika kita mengejarnya, mengejar dalam pengertian bahwasanya kita akan terus melayani dia di dalam segala situasi, di dalam segala keadaan, tanpa tedeng aling-aling. Maka firman-Nya berkata, kita akan memperoleh kehidupan. Kalaupun kita mati karena pandemi COVID-19, karena kita melayani, maka hidup kekal adalah bagian kita. Kita memperoleh kebenaran. Tidak akan ada orang yang bisa mendakwa kita sebagai hamba Tuhan, karena kita melayani di masa pandemi COVID-19 dengan sistem main petak umpet, mencari yang safe, mencari yang aman, baru kita melayani. Dan kita akan menerima kehormatan. Amsal 21:21. Kalaupun engkau oleh karena pandemi COVID-19 mengalami situasi yang sangat tidak baik, tapi kehormatan itu menjadi milik bagianmu. Malam hari ini saya mau mengatakan kepada kita semua, sahabat dan juga para hamba Tuhan, mari benar-benar menjadi pengejarnya Allah. Jangan lihat sekelilingmu, jangan takut karena pandemi COVID-19, tapi ini saatnya memang dunia sedang menantikan kita. Sebagaimana Roma 8 ayat 19 mengatakan, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan, dan sekaranglah saatnya itu. Saya berdoa kita semua boleh kembali bertemu dalam situasi yang sudah lebih baik daripada pandemi COVID-19 ini, dan kita akan terus melayani Tuhan dengan bersemangat tanpa tedeng aling-aling, bahkan sekalipun nyawa menjadi taruhannya. Sampai di sini sahabat, Tuhan Yesus memberkati.